Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam mengawasi penebangan 10 pohon di area trotoar dekat lapangan Padel Signai. Pria yang akrab disapa KDM itu meminta Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjatuhkan sanksi tegas kepada aparatur yang dinilai lalai mengawasi penebangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi saat ditemui di Gedung Sate Kota Bandung pada Senin 3 Agustus. Menurutnya, penebangan pohon dalam jumlah tersebut tidak mungkin terjadi tanpa diketahui aparatur pemerintah setempat. Deddy menilai setidaknya aparatur di tingkat kelurahan, kecamatan hingga dinas terkait seharusnya mengetahui aktivitas tersebut. Ia meminta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tidak hanya menindak tegas pelaku penebangan, tetapi juga memberikan sanksi kepada jajaran birokrasi yang dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan. Lantas Deddy menegaskan sanksi perlu dijatuhkan mulai dari lurah, camat hingga kepala dinas lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab. Menurutnya tindakan tegas terhadap aparatur akan mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih peduli terhadap lingkungan dan aset kota. Selain itu, Deddy mendukung agar kasus penebangan pohon tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pak Gub, sebentar Pak Gub. Berapa persen Pak Gub? Ya. Progresnya? 10 Agustus nggak ada penebangan pohon kan ya Pak Gub ya? Kemarin kan di sosial media rame katanya di Pemprov ditebang pohonnya untuk proyek ini, enggak ya Pak Gub? Ada juga pohon kecil segitu. Tapi kalau menanggapi yang di Pemkot itu yang rame gimana Pak Iya, Gub? makanya yang kecil selalu diributin, yang 10 pohon gede-gede pada diem aja. Jadi begini ke Pak Wali Kota, satu, kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Ada kecolongan berarti Pak? Ya bukan, artinya gini loh, lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian, ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan? Ada petugas di situ, ada tukang sapu, ada pengawas, ada satpol pp lewat tiap hari, ada pegawai dinas perhubungan, ada lurah, ada camat, ada RT, ada RW. Berikan sanksi kepada internal secara tegas agar para pegawai Kota Bandung tumbuh menjadi pegawai yang mencintai kotanya. Pak, kemarin dengan Kampung Cipta Makmur gimana Pak hasilnya? Cipta Mulia. Udah kita turunkan bantuan. Udah Tapi sesuai tahapannya Pak, maksudnya ada jalur mereka. Ya, 1 bulan Sapar nggak boleh bangun. Pak Gub, soal yang tol Bocimi disambung ke Padalarang, Pemprov setuju ini ada itu. Terima kasih Pak Gub. Dari Nganjuk, Pak. Dari Nganjuk gue. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, menyampaikan bahwa pekerjaan fisik proyek saat ini telah memasuki tahap akhir. Sebagian besar area halaman sudah dipasangi paving block, sehingga yang tersisa hanya proses pembersihan dan penyelesaian akhir. Menurutnya, seluruh pekerja ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2026 mendatang. Menurut Adi, pemasangan landasan juga hampir seluruhnya selesai dan kini hanya menunggu tahap finishing. Ya Pak Ya. Kadis, sesuai apa yang disampaikan Pak Gubernur, jadi progres penataan halaman Gedung Sate ini ditargetkan sebelum 17 Agustus harus sudah selesai. Ya, saat ini masih terus progres, artinya kan dari tanggal 2 sampai tanggal 16 lah katakan ya. Ini sudah menjelang beberapa hari ke depan sudah bersiap. Kalau dari fisik sih ya teman-teman bisa lihat aja ya. Sekarang dari landasan ini sudah mulai terpasang semuanya. Tinggal tahap-tahap bersih-bersih di akhir. Artinya kita juga memastikan dari sisi aspek ketepatan waktu ini ditargetkan sebelum selesai, dan tentunya masyarakat nanti bisa ikut serta melihat pada saat upacara 17 Agustus. Jadi dipastikan peringatan 17 Agustus di sini ya? Iya, upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di halaman Gedung Sate.
Berarti setelah 17 Agustus tidak ada lagi pengerjaan atau masih ada beberapa mungkin? Ya kan area yang akan digunakan halaman Gedung Sate dan sekitarnya ya. Ya nanti ada beberapa pengerjaan setelah Agustus, tentunya yang sebelah utara yang tidak digunakan upacara nanti ya. Akan ada Penyempurnaan gitu mungkin. ya akan ada pengerjaan lanjutan di area-area yang tidak digunakan itu sebagai area upacara. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa oknum aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengusut dugaan tersebut, Farhan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kota Bandung melakukan pendalaman secara menyeluruh. Pemeriksaan difokuskan untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan aparatur pemerintah dalam kasus tersebut. Dugaan itu menguat lantaran penebangan pohon diduga berlangsung pada malam 1 Juli hingga dini hari 2 Juli 2026. Sejumlah saksi mata juga mengaku melihat para pelaku mengenakan seragam yang menyerupai petugas. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya keterlibatan atau pembiaran dari pihak internal. Farhan menegaskan bahwa jika hasil pemeriksaan membuktikan ada ASN yang terlibat, pemerintah akan menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Sudah menyampaikan moratorium, maka saya akan mengangkat masalah ini langsung ke Pak Gubernur untuk kita lakukan pemidanaan karena berpotensi terhadap pelanggaran hukum yang lumayan berat. Ini ada 10 pohon, kita langsung segel sekarang juga. Ini kejadian sudah lama lagi ya. Kita baru sadar. Dua-duanya. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah Pak, lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Wah ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Sudah kedetek belum Pak yang pelakunya ini? Menurut kabar begitu sudah ada. Berapa orang Pak? Nah itu belum tahu. Tapi akan ada penanaman pohon kembali nggak Pak? Kita pidana dulu ya. Kita pidana dulu nih yang melakukannya. Ini motong sembarangan. Wanian ya. Wanian sih. Ini yang motong ini pasti merasa dia punya backing yang kuat. Oh nggak bisa ini. Berapa tahun Pak tadi pohonnya? Usia pohonnya berapa tahun? Lama ini mah. Ini udah tua ini mah. Aduh. Sedapnya. Pemotongannya kapan Pak? Menurut perkiraan pada tanggal 2 Juli. Menurut saksi mata ini dilakukan pada tanggal 1 atau tanggal 2 Juli dini hari. Jadi saya ingin menghimbau kepada warga dimanapun ya, Linmas dan lain-lain. Termasuk saya sudah mendapatkan laporan juga mengenai ya siap Mama. Bagian dari penyidikan pasti. Saya akan laporan ini ke Gakum Lingkungan Hidup di Kementerian, lapor ke Pak Gubernur, dan juga kita akan melakukan penyidikan khusus tersendiri. Nama-nama yang ada di sekitar ini sebagai saksi kita akan coba hubungi untuk mengetahui dan memastikan bahwa ini siapapun yang melakukan kerusakan ini akan kita kenai sanksi berat. Masa Pak semalam bisa 10 atau deteksi aparat wilayah gitu? 10 Tengah malam ya nggak ketahuan ya. Saya juga semalam 10 pohon. semalam itu ya, tanggal 1 tanggal 2 ya. Jadi dini hari tanggal 2 berarti tanggal 1 malam sampai dini hari tanggal 2. Kalau menurut saksi mereka tuh pakai seragam, jadi sepertinya adalah para petugas gitu. Seperti petugas. Jadi kitanya nggak tahu, tapi kita akan lakukan penyidikan lagi.